Cek cek, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Soleh kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak Gimana sendiri nih? gimana Pak kabar? Wah, gua baru ini Bang, baru tipes. Saya dengar gitu kemarin katanya kena Iya, tipes. ini gue Wah, sebenarnya masih harus banyak bed rest sih, asli. wah. Cuma udah mulai bisa, kemarin udah bisa nyetir, tapi kemarin sempet drop lagi. Apa namanya? Waktu pulang dari ITS kan, hari apa ya gue ke ITS ya? Lupa lagi hari apa terus. Hari Jumat apa hari apa gitu? Iya, iya, minggu lalu lah. Kayaknya Iya minggu lalu. Kamis, Kamis, Kamis. Kamis ya. Iya, Kamis ke sana sempet apa namanya udah enakan, terus baru banget hari Senin drop lagi. Kayaknya emang belum ini kan. Wah, Jadi belum pulih benar berarti Pak. iya. Tapi alhamdulillah kan udah mendingan sih. Tapi Bang Soli gimana? Sehat-sehat aja kan? Kebetulan sekarang lagi sedikit ya lagi dikasih batuk dan dikit demam sih Pak. Waduh. Terus udah ini minum obat, Bang? Ya baru minum paracetamol aja sih Pak. Oh iya, iya. Itu gua kemarin sih sempet ada pilek batuk juga ya. Gue pakai Rinos, Bang. Warinos ya. Heeh, itu enakan banget sih kemarin ya. Itu jadi gue emang Februari kemarin kacau deh. Awal tuh Rinosnya. gue kolesterol, kolesterol gue Wah, tinggi. kebanyakan Cuman makan daging kali Pak. emang ini seminggu kemarin tuh full banget daging sama seafood bang. Iya benar itu. Kuat banget kepiting, gurita, cumi. Biasalah Iya. kalau udah lagi makan-makan kayak gitu kan. Cuman daging-dagingan. Wah puyeng banget muir kan gue pasti bekam juga udah tanda-tanda kolesterolnya gue cek darah bener tinggi kolesterol gue kemarin. Oh, kalau kolesterol tinggi itu bisa ke kepala pusing. Oh iya bang, leher tuh kaku banget rasanya. Leher kaku, belakang tuh bener bener beratnya berat banget kayak ditusuk gitu kan. Terus gue banyak yang minum maca, lumayan lama loh sekitar semingguan. Itu gue seminggu hampir 2 minggu. Habis itu udah beres, gue makan ngaco di pinggir jalan, kena gue tipes. Aduh, wah. Coba makannya di tengah jalan, Pak, jangan di pinggir Iya, jalan. yang ada gue ke kuburan. Telah berpulang ke Rahmatullah Belum, dosen kita. belum waktunya, Pak. Terbeneran lagi. Nggak usah mencari. Ini lagi. Ya semoga Bang Soleh sekeluarga selalu sehat-sehat terus ya Bang ya. Ya, mudah-mudahan Eh, sama-sama, Pak. Semoga sehat-sehat. amin. Buat KP gimana aman Bang? Ini belum ada balasan dari pihak kampusnya. SPKP belum dapat? Belum. Waduh. Coba deh gue bantu tanya ya. Ya, soalnya Ini kata, yang gue dapat sih baru si Wulan ya, Wulan dari Mbak Wulan tuh udah gue dapat. Coba dan ini gue bantu tanya ke Pak Aziz ya, kan ya itu soalnya ngurus kata soal. Pak Ajis juga nunggu yang lain kumpul juga. Tuh gimana Eh, ceritanya, yo? coba cek ke email deh. Dikirimnya kayaknya ke email. Iya kemarin ke email memang, tapi saya cek gua belum dapat, makanya kan kemarin nelpon ke Pak Ajis. Mm-mm. Tapi dia bilang nanti nunggu yang lain kumpul dulu, dia bilang gitu. Hari ini sih udah sih Bang. Hari Oh, ini hari ini udah ya? udah coba deh dicek deh itu. Oh Itu ya dia. sudah, baru lihat, baru Benar ya? sampai kayaknya nih. Iya betul. Oke, sip. Aman ya berarti ya. Mudah-mudahan aman. Amin. Semoga lancar ya nanti buat ini. Mas Ulin gimana Mas Ulin kabar? Mana nih Mas Ulin? Iya Pak, halo Pak. Halo, gimana kabar Mas Ulin? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Keluarga sehat juga ya Mas Ulin ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, Insya Allah. luar biasa. Ini apa namanya, buat KP juga udah aman ya? SPKP udah dapat. Udah Pak, tadi saya cek Oke, buat ini apa namanya, kira-kira jadinya mau bikin apa Mas Ulin? kemarin saya nanya itu Ah, tentang sistem-sistem Pak. Katanya ah, udah ah. ada semua sistem. Ya udah saya kayak apa ya? Ya udah Pak, gimana kalau saya bikin absensi print Mm-mm. print gitu Pak. Oh Panggil boleh. pakai jari tuh Ah, ah, buat guru gitu. Katanya ah, oh, ya udah kalau bisa silakan gitu.
Ya. Sebetulnya nggak usah ini sih Mas, nggak usah yang pakai jari ya. Kayak Hah? kayak gini aja Mas, kayak di Tangsel juga itu dia absensinya itu pakai selfie gitu dan geolocation Mas. Itu dia. Oh, Jadi akan lebih mudah. Jadi nggak pakai usah muka gitu, antar muka sih. itu, Pak. Kenapa? Pakai muka gitu. Selfie aja, tapi nggak ada pengecekan bener atau enggak gitu Mas. Itu untuk apa namanya sistem kepegawaiannya Tangsel ya, kayak gitu. Mungkin bisa kayaknya tuh much way easier ya dibandingkan kalau pakai fingerprint Iya. harus terintegrasi sama IoT juga ya Mas ya, gitu kan. Iya. Itu bisa coba dikonsider pakai kayak gitu aja Mas. Masa kalau sampai tahap fingerprint gue rasa udah selevel sama skripsi Mas, agak sayang gitu loh. Jadi itu ditahan, kemudian bisa diajukan sebagai tugas akhir Mas, kayak gitu Oh, kalau menurut gue. Gitu. Jadi kalau jangan kalau misalnya ah, misalnya kayak ini terus dilanjutin buat skripsi itu nggak bisa, Pak? oh boleh, boleh banget, Kayak boleh. misalnya yang Ah, yang yang fingerprint ini cuman apa ya, sidik jarinya doang sampai situ doang, belum datanya belum bisa keluar gitu, Pak. Terus jangan, ya nggak boleh lah oh, kalau kayak gitu. Oh, enggak, kirain nggak setengah-setengah boleh gitu lah. kan, Pak. Tadi yang gue bilang agak sayang kalau misalnya Ah, KPU udah sintekat itu, gua rasa gini aja pakai yang tadi ya, face sama geolocation. Nah, nanti misalnya let's say di tugas akhirnya baru apa namanya untuk yang WFH bisa menggunakan face dan location, tetapi untuk yang WFO gitu ya let's say ya, itu bisa langsung terintegrasi sama fingerprintnya, kemudian diintegrasikan lagi dengan apa kinerja dan kemudian diintegrasi dengan payroll. Dan itu baru udah bisa sampai di tingkat tugas akhir kayak gitu Mas. Tapi kan kalau misalnya Mas sekarang di KP gitu ya, udah di titik sampai apa ya? Sampai tadi ya, face sama location gitu kan udah bisalah ada kehadiran berapa persen dan sebagainya. Itu kan udah sebetulnya pengerjaan tugas akhir Mas Ulin tuh udah advance 30% gitu Mas. Udah tinggal melanjutkan aja seperti itu sih. ya teh, ntar cari-cari lagi lah, Pak. Heeh, itu tapi gue apa namanya encourage untuk hal tersebut ya. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya semua udah dapat SPKP, bakal gue segera umumin ya buat apa namanya pembagian dosen pembimbing ya. Jadi kan total ada 4 dosen pembimbing yang saya bagi rata semuanya gitu kan. Jadi mungkin ada yang minta Pak Aziz, kemudian di move, ada yang awalnya minta saya, kemudian akan di move juga seperti itu sih. Nanti akan saya apa namanya informasikan untuk finalisasinya seperti itu. Oke, ini udah 19.15 kita mulai aja ya guys ya. Lanjut Pak, silakan Pak. Oke, udah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di pertemuan pertama dari ini mata kuliah apa ya? Knowledge Management. Dari mata kuliah Knowledge Management kelas karyawan. Ya, untuk memulai pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita diskusikan pada hari ini ataupun kita sharingkan dapat bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Berdoa mulai. Oke, ya selesai. eh Knowledge management ya. Ini pada dasarnya ya mata kuliah di knowledge management ini kita akan membahas ya bagaimana dari transfer knowledge, transfer pengetahuan dari pakar ya, kemudian disimpan di dalam sebuah basis pengetahuan dan dari basis pengetahuan yang kita miliki itu bisa dikonversikan atau bisa memiliki value ya, memiliki value eee, information yang bisa bermanfaat baik untuk perusahaan, baik untuk instansi, baik untuk yayasan, lembaga, atau mungkin ke end user. Kenapa saya bilang end user? Karena ruang lingkup knowledge management itu sangat banyak ya gitu kan. Ada yang terkait big data, ada yang kemudian untuk, training set, ada yang kemudian, untuk menjadi sistem pakar dan yang lainnya. Nah, dari banyaknya jenis-jenis dan tipe dari knowledge management itu gitu kan, ya ada banyak, let's say kayak misalnya big data itu kita kan pasti akan menguntungkan kepada perusahaan, ya bisa menguntungkan kepada instansi, lembaga dan sebagainya. Tetapi untuk misalnya kayak training set, sebuah algoritma, model, kemudian, apa namanya, menjadi, sistem pakar, itu kan
bukan lagi kepada manajemen, bukan lagi kepada bisnis, unit bisnis dan sebagainya, tetapi itu langsung kepada end user seperti itu kan. Jadi memang fungsi dari knowledge management ini bisa untuk berbagai kalangan atau berbagai stakeholder seperti itu. Nah, ini saya coba izin share screen bentar terkait RPS ya. Jadi untuk apa namanya, hari ini kita tidak akan ada materi ya, kita hanya membahas RPS dan juga apa saja yang akan kita lakukan di mata kuliah knowledge management ini. Ya, oke, knowledge management. Nah, ini latar belakangnya ya, mata kuliah knowledge management, ya ada satu mata kuliah yang bisa diajarkan di program studi manajemen bisnis dan sistem informasi. Jadi memang sudah secara spesifik ya, Kak, di informatika juga bisa ada sih sebetulnya ya. Nah, waktu itu saya juga Teknik Informatika ada mata kuliah ini gitu kan. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep dan teknik yang diperlukan dalam mengelola pengetahuan dan informasi dalam organisasi. Mata kuliah Knowledge Management ya, masalah mempelajari berbagai konsep dan teknik yang berkaitan dengan pengelolaan pengetahuan, termasuk di antaranya adalah strategi pengelolaan pengetahuan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyimpanan pengetahuan, serta teknik informasi yang dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan pengelolaan pengetahuan. Knowledge Management bobot SKS 3 dan semesternya berada pada semester 6. Ya, di sini bobot SKS pada Knowledge Management pada dasarnya 3 ini adalah teori. Tetapi seperti mata kuliah saya yang lain atau mata kuliah sebelumnya, tetap output atau outcome dari mata kuliah Knowledge Management ini akan berupa praktikal. Akan berupa sebuah produk. Jadi yang kemudian bisa digunakan ya. Kompetensinya ya ini yang bisa dibaca sendiri dan yang terpenting ada ini. Ya, bagaimana kita bisa melakukan pertukaran pengetahuan atau namanya transfer knowledge. Nah, ini yang akan menjadi tricky di dalam mata kuliah knowledge management ini. Di mana biasanya ketika kita mendatangi seorang pakar, mereka akan reluctant untuk memberikan atau membocorkan pengetahuan mereka. Apalagi kita kita nge-spill untuk pengetahuan yang didapat itu kemudian akan dijadikan sebagai atau disistemkan. Wah, biasanya mereka akan jauh lebih relevan dari pengalaman saya. Kenapa seperti itu? Karena ada rasa yang mereka alami itu rasa terancam bahwa mereka untuk konsultan dan sebagainya itu akan berkurang dengan adanya sistem tersebut. Kenapa begitu? Karena memang sudah terbukti ada banyak ya, khususnya mungkin di daerah-daerah pedalaman, desa dan sebagainya ya, yang sangat jarang untuk dokter tetapi apa namanya, sudah dijamah oleh teknologi. Nah, ada beberapa di daerah Purwokerto yang memang diperkenalkan ya dengan yang namanya sistem PAKAR untuk identifikasi penyakit kucing. Mereka lebih suka untuk melakukan identifikasi atau diagnosa sendiri melalui sistem itu dibanding ke dokter. Kenapa? Ya karena gratis juga gitu kan. Nah, disitulah kemudian adanya yang namanya reluctant dari tiap-tiap dokter tersebut. Media pembelajaran ya ada laptop, versi proyektor, whiteboard dan online ya seperti saat ini. Zoom, e-learning, YouTube ya. Tapi kayaknya kita untuk offline jam 7 agak sangat sulit ya gitu kan. Jadi kayaknya kita online aja ya di sini. Kita sepakati. Ada juga daftar pustaka yang saya gunakan ya dari Mas Elias ya. Mas Elias udah deket banget kayaknya nih. Bukunya Knowledge Management, publisher ada Prentice dan juga buku saya sendiri, ya terkait pembuatan sistem bakar dan verifikasi masalah. Adapun rancangan pembelajarannya, untuk CPL-nya sikap ya seperti ini, di keterampilan umum, ya di poin nomor 5 ya, mampu menerapkan konsep-konsep dalam knowledge management untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengorganisir, dan memanfaatkan pengetahuan dalam suatu organisasi, dan mampu mengevaluasi dan memilih teknik informasi untuk mendukung kegiatan pengembangan pengetahuan. Untuk CP keterampilan khususnya yang pertama adalah memahami konsep-konsep pada knowledge management dan yang kedua adalah mengimplementasikan knowledge management menjadi sebuah sistem atau aplikasi. Ya, ini yang tadi saya bilang bahwa output atau outcome dari mata kuliah saya adalah berupa sebuah produk. Ya, produk apa ya sistem atau aplikasi. Apakah ini individu? Jelas tidak. Ini adalah per kelompok. Ya, karena cuma bertiga ya, jadi ya bertigalah kalian itu untuk kelompoknya. Untuk pengetahuan ya, ini standar aja. Kemudian untuk CPMK-nya yang pertama adalah
mampu membuat infrastruktur basis pengetahuan yang efektif dan efisien, mampu membuat sebuah sistem pakar dengan menerapkan inference engine dan reasoning ya yang sesuai, dan yang ketiga adalah menghasilkan paper terkait knowledge management. Jadi karena kalian sudah semester 6, yang berarti hanya 1 semester untuk metopen atau metode penelitian dan juga 2 semester dari tugas akhir, output atau outcome dari perkuliahan saya sudah mulai memasuki kepada ranah publikasi. Jadi untuk penilaian atau ya syarat penilaian dari mata kuliah knowledge management ini untuk lulus adalah 2, yaitu dari produk jadi yang kalian buat, yang pertama. Yang kedua adalah dari produk jadi yang sudah kalian buat itu kalian tulis menjadi sebuah paper jurnal. Nah, dari paper jurnal ini saya harap bisa kita publikasikan. Ya. Jadi standar yang ditulis itu sudah standar untuk publikasi ya, di mana ya harapannya bisa masuk Sinta 3 atau Sinta 2 gitu kan. Tetapi Sinta 5, Sinta 4 pun tidak masalah, atau bahkan bisa kita targetkan let's say ke Q3, Q2 seperti itu. Untuk masalah pembayaran atau pembiayaan, insya Allah untuk Sinta ya akan saya full cover, tetapi untuk Q nanti mungkin saya akan bantu untuk masalah pembiayaannya atau akomodasinya. Sehingga ketika kalian lulus, kalian tidak hanya memiliki portofolio, tidak hanya memiliki ilmu, itu sangat penting ya, dan terakhir adalah kalian sudah memiliki publikasi yang sangat-sangat berguna untuk kemudian menaikkan value dari diri kalian dan menjadi bargaining power untuk naik jabatan, pindah tempat dengan gaji yang lebih besar, dan lainnya. Seperti itu. Adapun untuk sub CPMK-nya yang pertama ya untuk hari ini ya terkait pendahuluan dan sebagainya. Kemudian kedua ini akan terkait konsep dari knowledge management, definition knowledge management, karakteristik, jenis knowledge management. Pertemuan ketiga kita akan membahas terkait knowledge management solution, the nature of knowledge management dan knowledge management solution itu sendiri. Pertemuan keempat kita akan berfokus kepada bagaimana mengimplementasikan knowledge management menjadi sebuah solusi bisnis ya. Ada knowledge management strategi, dampak knowledge management, dan juga faktor knowledge management. Pertemuan kelima, mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dari sistem pakar. Jadi dari banyaknya konsep jenis dari knowledge management pada perkuliahan kita kali ini memang akan lebih difokuskan kepada jenis atau tipe sistem pakar. Ya, nanti akan saya share juga dari ebook saya, gitu kan. Untuk ebook akan saya berikan gratis, tetapi jika kalian ingin hard copy-nya ya harapannya kalian membeli, tapi saya tidak memaksa seperti itu ya. Kemudian ini katakan membesarkan pengantar sistem pakar. Pertemuan ke-6, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan knowledge representation yang ada pada sistem pakar. Pertemuan ke-7 adalah kuis. Tetapi untuk kuis ya seperti yang sudah sebelumnya, saya bisa saja menaruh di pertemuan 2, pertemuan 3, 4 dan seterusnya, atau bahkan saya bisa bergantian untuk memberikan kuis. Jadi kalian tetap persiapkan diri kalian, belajar dengan sebaiknya gitu kan, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sehingga semester ini harapan saya semuanya bisa lulus dengan nilai A. Kemudian pertemuan 8 akan membahas terkait UTS, pertemuan 9 akan membahas terkait reasoning dan inference engine. Pertemuan 10 akan membahas terkait klasifikasi problem solving. Pertemuan 11 akan membahas terkait SPS design atau sistem expert system design. Pertemuan 12 akan membahas terkait pengimplementasi sistem bakar ya, ada XPS task dan XPS implementation. Pertemuan 13 akan ada kuis. Pertemuan ke-14 akan presentasi project akhir. Pertemuan ke-15 akan presentasi dari paper jurnal yang sudah kalian buat, dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Untuk bobot penilaian sendiri yaitu presentasi 15%, tugas atau kuis 30%, UTS 25%, dan UAS 30%. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini Mbak
Mbak Adinda emang nggak hadir ya? Ada yang tahu? Nggak hadir, kebetulan nggak ada informasi juga. Ah, entah lagi di jalan atau masih kerja, Pak. Oh, nggak ada kabar ya berarti ya. Nggak ada kabar. Oke ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin Mas Oleh, Eh, Sulin. saya ini Pak, yang Monggo. mau bertanya yang terkait tentang pe- paper jurnal itu, kalau Mm-mm. misalnya udah dipublikasi itu, kalau kita sudah bikin itu terus dipublikasikan, berarti waktu itu kan saya dapat info kalau nggak salah, kalau sudah bikin Tugas paper akhir. ya skripsi, berarti nggak usah harus bikin skripsi gitu Pak. Betul. Jadi hanya cukup sidang aja skripsinya. Seperti itu. Oh, ya yang penting kita harus buat paper jurnal tersebut Pak. Betul. Enak bukan? Iya pusing juga Pak. Oh iya enggak lah Mas, lebih pusing skripsi. Ini enak banget udah ada topik, udah bikin, tinggal dipublikasi, dibayarin pula. Tapi kalau Q kita patungan ya. Ya, oke, siap. Nanti bisa sharing-sharing kita lah, Pak. Iya, kalau Sinta Mas saya insya Allah masih sanggup lah. Kalau Q ya kan udah 10 Iya. jutaan ya. Iya, pusing, Pak. Gitu. Jadi emang kalau udah publikasi ya gitu kan, publikasi jurnal, udah bikin buku memang tidak usah buat tugas akhir Mas Oleh sama Mas Ulin ya gitu kan. Jadi tapi tetap ada sidang walaupun memang lebih kepada formalitas seperti itu untuk sidangnya. Gitu. Jadi enak bukan, ini saya sangat mendukung banget loh. Gitu kan. Ya, Apa nanti namanya? mohon bantuan dan Oh, supportnya pas. di ini, Pak. Insya Allah lah ini mah. Iya. Enak banget ini sebetulnya udah ada topik loh gitu kan. Oh, apalagi ini topik kan ini banget kan. Apa Soalnya, namanya? Gede gitu. ya soalnya juga dapat rekomendasi juga dari pimpinan coba buat jurnal gitu. Nah, kan? Itu Masih dia. mikir gitu topiknya apa, terus gimana Iya, gitu kan. betul. Apalagi ini kalau mau nih gue udah ada nih topik sistem pakar yang mau digarap silahkan terkait BMW boleh gue udah ada pakarnya tinggal digarap. Tinggal Siap-siap nanti kita ini aja Pak ngobrol-ngobrol di kampus Iya. kalau ada waktu gitu, Pak. Iya, insya Allah lah. Makanya ini gue sangat mendukung banget gitu loh untuk kita realisasikan ya. Ya, harus Pak. Minimal satu harus ada yang bisa bikin jurnal di TPS itu. Iya, betul. Mangga dari itu. Terserah sih ini. Saya sih fokusnya paper karena kan paper itu nggak terlalu banyak ya. Kalau mau kita jadikan buku itu lebih bagus lagi sebetulnya. Tapi akan Aduh. long way to go kalau misalnya buku ya. Kalau Betul. buku, waduh. Tapi ya nggak masalah. Ibaratnya ini kan CPMK ini adalah batas minimum ya gitu kan. Tapi kalau misalnya kemudian bisa menjadi buku, I'm very welcome to it gitu loh. Sebetulnya bisa menjadi tetap apa namanya perhitungan untuk kelulusan seperti itu. Dan Itu. apalagi ini kelompok loh. Oh, Ingat, jadi kelompok enak ya, Pak ya? banget loh. Iyalah. Atau mau sendiri? Kalau mau sendiri gimana? Ya Kalau tahu mau sendiri, sendiri, Pak. hah? Ya tahu sendiri kelas Gimana? karyawan ini, Pak. Ya, kalau mau sendiri mau kelompok atau sendiri nih? Kira-kira Mas Ulin sama Mas Soleh nih. Gimana? Kita sulit saling bertemu, Pak. Jadi kalau untuk ini ya bingung juga kita komunikasinya. Ya udah berarti individu aja ya. Ya bismillah aja, Pak. Oke, berarti gimana Mas Ulin? Oke ya. Yang apa ini Pak? Yang apa? Ini Jurnal. buat project akhir dan papernya. Yang paper. Ya paper kan dari project akhir, Mas. Bukan yang aplikasi itu kan. Ya, aplikasi kan project akhirnya. eh Kuat nggak, Mas Ulin? ya, Insya Allah Pak. Gimana? Ini saya lempar aja kalau mau kelompok monggo, mau apa namanya? Mau individu monggo, saya terserah gimana nih. Individu aja. Boleh Eh, Pak. Gas. Oke, ya individu boleh. ya. Soalnya Mas Ulin kita untuk bertemu juga sulit sepertinya waktunya. Iya sih. Kan Mas Ulin banyak banyak standby di MTS ya, Mas ya? Di santrennya ya. Di pesantren dia masalahnya. Heeh. Oke, kalau gitu berarti ini ya individu ya. Mas Ulin, Mas, Iya Pak. ini malah Mas bisa aja jadiin buat KP juga loh Mas. Yang apa itu Pak? Ini buat sistem pakarnya. Sistem pakar. Iya, ajuin aja gitu. Bisa aja sistem pakar untuk mengetahui apa namanya kompetensi santri bisa loh.
Make forward chaining gitu kan, dimasukin gitu. Umur, apa namanya, jenis kelamin gitu kan. Terus habis itu, apa namanya, hafalan per hari bisa berapa atau gimana, pokoknya ada banyak parameter dimasukin, jadi sistem pakar. Udah misalnya pakarnya ambil aja ustadz atau kiainya, gitu masukin. Ya, ntar Berbayar kalau sih. udah maksud coba, saya belum maksud ini apa juga. Buat sini Mas, kayak sistem konsultasi gitu loh, sebetulnya. Kompetensinya di mana, di apa gitu-gitu. Mas pernah ini nggak sih, pernah kayak konsultasi terkait penyakit gitu nggak Mas? Kayak misalnya nih ditanyain, kayak waktu COVID deh, apakah bertemu apa namanya, berinteraksi dengan orang dalam waktu sekian, apakah ada batuk pilek, apakah ada demam, apakah ada ini dan sebagainya, terus kemudian keluar nih diagnosanya, oh apa namanya, Anda didiagnosa tidak apa namanya, eh, tidak mengidap penyakit COVID-19 kayak gitu Mas. Jadi ada diagnosanya ini sama kayak gitu, ada apa namanya, mungkin dari hasil dimasukin gitu kan kompetensinya, kemudian oke, apa namanya, maka anak ini memiliki bakat di misalnya let's say hafalan atau mungkin di tajwid atau mungkin di apa namanya, akhlak gitu-gitu Mas, paham nggak? Ya lumayan paham sih, Pak. Iya, jadi bisa ini malah Mas Ulin enak banget. Sistem pakar dapat, KP dapat, tugas akhir dapat Mas, sebetulnya. Mas Soleh juga sama Mas, bisa aja. Coba di tempat yang Mas Soleh di mana Mas ininya KP-nya? Di PT Time Excelindo, Pak. Oh, Kok ketawa, gua Pak? gua goplak lu ya. Ternyata situ mana. Ya, soalnya Iya, gimana? iya Mas Agus bener waktu sih. itu Ngapain ini minta ya? minta juga di kampus juga kan. Waduh, saya bingung kan. Udah saya di Iya. kantor aja dah. Iya sih bener aja. Itu bisa aja kalau kemudian mau di apa namanya, bikin line up bisnis baru gitu ya. TE gitu kan, mau bikin sistem pakar atau apa untuk diagnosa dan sebagainya. Atau kemarin kan baru aja launching Itani ya Mas ya? Iya, betul, Pak. Nah, itu bisa aja kemudian apa namanya, untuk klasifikasi atau identifikasi apakah layak untuk menggunakan Itani atau enggak Mas, gitu loh. Siap, siap, Itu siap. bisa maksudnya jadi satu 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 project untuk 3 mata kuliah sekaligus loh. Itu knowledge management dapat, KP dapat, tugas akhir dapat. Wah, itu mah gua kalau gua jadi lu mah udah langsung gaspol lah, nggak usah mikir lagi. Iya, ntar saya konsultasi lagi kepada pimpinan-pimpinan di sini, Pak. Iya, itu mana bisa di-consider gitu loh ya sebetulnya. Siap. Oke, oke. Ya, kalau gitu ada lagi mungkin yang mau ditanyakan nggak? Dari Mas Soleh atau Mas Soleh? Untuk pembuatan paper ini waktunya sampai kapan, Pak? Ah, ya sampai mata kuliah ini kelar. Ini. Wah, Nih, tuh. sebentar, Pak, itu berarti. Enggak lah, kan sampai bulan Juli, Juli Agustus kan? Agustus malah. 1 semester itu. Nggak usah yang perfect lah gitu kan. Yang penting jalan aja dulu gitu loh. Waktu itu gue bikin malah cuma sebulan kok Mas. Oh gitu ya. Ya nanti Ah, kita ngobrol-ngobrol dah. Soalnya. serius waktu itu gue bikin sebulan. Jadi Ya, sebulan gue dapetin data, sebulan gue bikin. Habis itu langsung ini sidang. Ini kan dulu tugas akhir gue atau skripsi gue kan terkait sistem pakar. oh gitu. Heeh. Nah, jadi udah langsung kelar dalam waktu sebentar tuh Berarti ininya. bisa pakai sistem pakar yang Bapak punya. Boleh aja tapi kan punya gue oh ini udah jadul sebetulnya. Ya, tinggal diperbaharui tanggalnya aja, Pak. Eh, enggak, teknologinya aja sih. Kan gue bikin native kan gitu. Ya, Ya kalau mau ya nggak masalah, tapi jangan jangan influence engine jangan pakai punya gue gitu loh. Ininya siap, apa namanya? Basis pengetahuannya gitu loh. Nggak siap, masalah siap. yang mau mah Ya nanti saya cari-cari lagi. itu. Apa bebas mau berbasis mobile, berbasis website, berbasis desktop, mau berbasis metaverse gitu ya barangkali iya ini udah bisa apa namanya support VR wah gua patenin langsung kita Mas kita berdua patenin gitu Siap, siap. gua langsung panggil jurnalis gua
Mau ngapain, Pak? Kita langsung bikin press release lah. Iya, Mahasiswa iya, iya, ITTS iya, iya. berhasil. Jangan cuma media ITTS doang yang tahu gitu kan. Gua masukin ke Kumparan, Kompas, Tribun News, gua masukin semua tuh nanti. Tuh nama lu ada. Oh. Tinggal update deh di IG story. Wah. Wah, Oh, cewek iya, udah Pak. kelepok dah langsung tuh. Sekarang juga udah pada kelepok-kelepok, Pak. Waduh, berat, 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 berat. Oke, oke. Ya wis, kalau gitu ada lagi nggak yang mau ditanya? Udah jelas ya masalah ya? Ini. Jelas, Pak. Ini kebetulan ada Mas Fahrul Rohim. Saya nggak tahu ini Eh, sis apa peminatan atau seluruhnya karyawan sistem informasi, Pak. Matkul ini, Pak. seluruhnya sih, seluruh Seluruhnya ya. karyawan. Iya, masalahnya ini masuk cuman beberapa orang gitu kan. Sedangkan di kelas kita ada lumayan ada kurang lebih banyak juga dah, Pak. Ah, oke. Hmm, knowledge management ya. Emang ada siapa lagi ya? Sistem informasi itu masih ada Mbak Salsa, Oh iya, Mas Fahrul Rohim, Ridwan Wahyu, Mas Ridwan Ulin. oh Wahyu. iya ini Farul Rohim. Oh iya. Hmm, ada Razul juga ini ya. Iya, ada Bang Rajul. Mm-mm. Andrian belum bayar sih dia. Oh, ini dia. Lu bisa tahu belum bayar, Pak? Iya tadi kan lagi dibahas. Kita kan lagi punya persebaran dospem tadi. Ininya Saya juga kemarin di sini pusing, Pak. Ridwan Wahyu Aliasin Salsa Dwi Agustiana ya. Iya. Oh ya udah kok gitu nih kelompok aja kali ya. Iya, masalahnya ada banyak soalnya. Iya kalau kalau ini buset kebanyakan banget kelompok aja deh. Ini yang masih aktif siapa aja ya? Kalau yang apa namanya peminatan satunya kan Andrian, Mas Fahru Rohim, Fikri Ahmad masih nggak? Masih aktif sebenarnya, Pak. Fikri Ahmad tapi kok tadi nggak masuk ya di persebaran dosen gue ya? Bentar ya. Kayaknya nggak ada deh di TTC. Ridwan Wahyu, Fikri Ahmad masih dia. Masih aktif, Pak. Hmm. Nah, nggak, Rehan Zulfikar juga nggak datang dia. Ridwan juga belum, Salsa juga nggak datang. Yang gue tahu ini kan Andrian, Farul Rohim, Razu, berarti masih aktif semua ya ini ya karyawan ya. Kalau Sebenarnya masih Fikri aktif juga ya. semua, Pak. Berarti 6 tambah 3 9, oh, lumayan ya. Lumayan. 9. Ya udah gini aja deh, bagi 3 kelompok ya, satu kelompok 3 orang ini. Siapa berarti ini saya sudah bertiga, saya Ulin sama Pak Dorohi. Oh, ya boleh. Ini Mas Soleh jadi ini ya, apa KM-nya ya, koordinator mahasiswa ya. Yang kemarin di ini aja Mas, di rename yang grup kemarin loh. Oh iya ya, siap siap. Hmm. Nanti saya Minta rename. tolong ya Mas ya. Siap siap siap. Di terus habis itu di invite yang lainnya. Oke Buat siap, Pak. nanti langsung pembagian kelompok di situ. Siap. Oke, sip deh kalau gitu. Iya, untung diingetin loh Mas Soleh. Ya Thank you makanya ya. saya bingung dari tadi cuma bertiga doang. Iya 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 benar benar benar. Thank you thank you thank you. Ini gue yang ke skip jadinya. Oke. eh ada lagi yang mau ditanyain mungkin dari Mas Fahru Rohim? Tar. Fahru Rohim. Ini Mas Fahru Rohim ada nggak nih orangnya? Hadir, Mas. Pak. Oke. Mas yang ini nggak sih yang belum dapat dapat Oh, ini tempat tadi KP ya? ya tadi Mas Soleh udah bilang katanya di tempat Mas Soleh aja. Oh gitu. Iya, Pak. Ini soalnya saya mau offering juga kalau emang mau di perusahaan saya juga bisa kalau emang mau Mas Fahrur. Ya Jadinya mungkin di tempat Mas Soleh ya. iya di tempat Mas Soleh aja dah Oke. yang deket. Iya. Di ya oke deh kalau gitu. Apa namanya? Tadi saya mau nelpon belum sempet soalnya.
Tapi ya udah kalau emang udah clear, udah pengajuan Mas Fahrur. Ini lagi dibikin suratnya. Oh, oke oke oke. Ya semoga lancar ya Mas ya Ya, ini Pak. semuanya. Oke, kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan atau masih mau tanya lagi Mas Olef, Mas Fahrul, Mas Ulin. Saya rasa cukup, Pak. Oke, ya wis kalau gitu kita tutup ya perkenalan ini dengan membaca hamdalah dan amin. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Semoga kita selalu diberikan kesehatan buat Amin. Bang Soleh, semoga segera disembuhkan. Stay safe and healthy semuanya. Selamat berisat atau selamat melanjutkan aktivitas yang lainnya. See you on the next meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Langsung hilang dia. Mas Soleh. Wah, hilang juga.